perkenalkan, nama saya Nanda Faridatul Aulia. Kembali lagi di pembelajaran kali ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait modifikasi modul ajar. Di mana di sini saya mengambil modul ajar kelas 5 Sekolah Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja kita ke modifikasi. Nah, yang pertama di sini saya mengambil di bagian metode dan model pembelajaran. Di mana pada poin ini saya tambahkan model dan metode pembelajaran berupa games. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan menggunakan metode dan model pembelajaran berupa games, maka peserta didik akan lebih antusias dan semangat dalam proses pembelajaran. Selain itu, diharapkan peserta didik akan lebih mudah memahami materi sebab suasana belajar yang menyenangkan. Jadi dengan adanya game ini tentunya dalam proses pembelajaran akan semakin hidup karena ada model pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan bagi peserta didik. Selanjutnya di sini saya mengambil di bagian media pembelajaran. Di mana dalam media pembelajaran ini saya menambahkan media pembelajaran berupa handphone atau smartphone sebagai media pembelajaran dikarenakan sekarang merupakan zaman serba digital dan online, serta penggunaan handphone sudah bisa dibilang sebagai kebutuhan dalam sehari-hari umat manusia, baik untuk bekerja, sekolah, maupun lain sebagainya. Dengan adanya handphone sebagai media pembelajaran, maka peserta didik diharapkan akan bisa lebih mudah dalam mengakses informasi maupun materi putar pembelajaran. Selanjutnya di sini untuk bagian materi pembelajaran, di mana saya menambahkan poin kedua, yaitu mengeksplorasi keberagaman yang ada di lingkungan sekitar dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman terkait dengan peran keberagaman dalam menunjang persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan mengeksplor keberagaman yang ada di sekitar kita, maka diharapkan peserta didik akan lebih memahami terkait dengan bagaimana keberagaman itu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan atau keberagaman bukanlah hal yang dapat menciptakan perpecahan, akan tetapi sebaliknya dapat membawa persatuan. Karena dengan adanya keberagaman, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, masih di materi pembelajaran, di sana juga saya menambahkan kata minta tolong di bagian penjelasan, di mana di sana berbunyi, ditambahkan juga di bagian penjelasan terkait pentingnya mengucapkan kata minta tolong, tidak hanya kata terima kasih. Akan tetapi peserta didik juga penting untuk membiasakan mengatakan minta tolong ketika ingin meminta bantuan orang lain. Hal ini agar peserta didik terbiasa menggunakan tutur kata yang sopan dan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya untuk sumber belajar. Nah, dalam sumber belajar ini saya menambahkan poin internet seperti jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Nah, di zaman yang serba digital ini sumber belajar tentunya tidak terbatas. Asal kita mau mencari, maka informasi itu akan kita dapatkan melalui internet yang di dalamnya terdapat berbagai situs, jurnal, buku elektronik, artikel, dan sumber belajar lain yang tentunya dapat diakses peserta didik sehingga akan dapat dipermudah dalam pencarian materi. Begitupun guru akan sangat terbantu dengan hal tersebut. Karena di sana materinya akan lebih bervariasi lagi dan lebih menarik lagi. Selanjutnya untuk di bagian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana di sana ada kegiatan pembuka. Nah, dalam kegiatan pembuka itu saya menambahkan poin guru menjelaskan aturan dalam pembelajaran seperti memperhatikan penjelasan guru ketika menjelaskan, terus meminta izin ketika keluar ruangan, mengangkat tangan ketika akan menjawab atau menyampaikan pendapat. Nah, maka demikian, hal ini tentunya penting dilakukan agar di kelas dalam proses pembelajarannya bisa berjalan secara kondusif karena sudah memiliki aturan yang perlu diperhatikan oleh guru maupun peserta didik, sehingga suasana belajar pun akan semakin baik dan nyaman. Selanjutnya untuk bagian kegiatan inti, di mana di sini saya menukar posisi untuk poin ketiga menjadi poin pertama, di mana poin tersebut dikarenakan posisi yang semula peserta didik menyimak video pembelajaran terlebih dahulu sebelum dibagi tempat duduk dengan kelompok, diganti jadi duduk dengan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini bisa menyempatkan waktu, jadi di awal pembelajaran peserta didik sudah duduk dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya peserta didik bisa fokus untuk menyimak video dan langsung melanjutkan dengan pengerjaan proyek atau tugas selanjutnya. Jadi di sana waktu tidak akan terbuang karena kan setelah menyimak video yang seharusnya di sana langsung pembagian tempat duduk berdasarkan kelompok itu
sudah dilakukan sejak awal. Jadi setelah jika posisinya ditukar menjadi di awal untuk pembagian kelompoknya, maka peserta didik bisa langsung fokus gitu pembelajarannya gitu. Selanjutnya juga ditambahkan poin untuk estimasi waktu pengerjaan tugas atau proyek oleh guru. Nah, mengapa demikian? Hal ini tentunya penting agar guru bisa mengatur lebih efisien lagi dikarenakan sudah ada patokan waktunya. Selain itu juga untuk melatih kedisiplinan peserta didik sehingga mereka juga belajar dalam mengelola waktu. Jadi dengan diberikan patokan waktu atau estimasi waktu dalam pengerjaan tugasnya, tentunya peserta didik akan lebih maksimal lagi bagaimana supaya dalam tenggat waktu yang diberikan itu proyeknya bisa selesai. Begitupun untuk yang di bagian presentasi, hasil kerja proyek tersebut ketika dipresentasikan juga diberikan estimasi waktu. Hal ini bertujuan supaya dalam penyampaian dari hasil kerja kelompok itu tidak terjadi ngaret atau lupa waktu. Biasanya sering terjadi di mana salah satu kelompok itu biasanya menyajikan terlalu banyak atau waktu yang digunakan terlalu banyak, jadi banyak waktu yang terbuang gitu. Sedangkan untuk pembelajaran sendiri masih banyak penyampaian materi maupun proyek-proyek lainnya yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya supaya sinkron dengan tambahan-tambahan pada poin-poin sebelumnya itu, maka di sini juga saya menambahkan untuk poin setiap kelompok menyediakan media pembelajaran berupa handphone atau laptop untuk menunjang proyek selanjutnya, di mana masing-masing kelompok memiliki satu media untuk digunakan. Nah, dikarenakan pada proyek yang diberikan pada peserta didik berupa pembuatan poster menggunakan aplikasi tertentu, tentunya peserta didik membutuhkan perangkat pembelajaran yang mendukung dan memadai untuk mengerjakan proyek tersebut. Dengan begitu, proses pembelajaran akan lebih maksimal lagi. Nah, selanjutnya ada penambahan dan perubahan beberapa kata dan kalimat agar sesuai dengan poin sebelumnya. Nah, jadi di poin setelahnya itu ada penambahan atau penggantian beberapa kalimat supaya dia lebih masuk dengan poin-poin sebelumnya. Selanjutnya untuk kegiatan penutup. Nah, di bagian kegiatan penutup ini ditambahkan poin refleksi bisa berbentuk games atau quiz yang dimainkan oleh peserta didik sekaligus sebagai ice breaking setelah pembelajaran. Nah, tentunya setelah pembelajaran selesai, pasti akan dilakukan refleksi. Nah, agar refleksinya tidak monoton, terus murid juga karena sudah di akhir pembelajaran lebih semangat lagi. Nah, di sana guru bisa menyediakan games atau quiz sederhana bagi para peserta didik agar mereka lebih semangat lagi dalam melakukan refleksi. Nah, selain itu juga bisa dijadikan sebagai ice breaking bagi peserta didik karena selama ini kan sudah melakukan atau sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya untuk bagian pembelajaran alternatif. Nah, di mana di sini ditambahkan kalimat pada gambar tentang contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Di sana ditambahkan kalimat khususnya di wilayah sekolah tersebut berada atau kearifan lokalnya. Nah, di sini akan lebih baik jika guru lebih menekankan pada kearifan lokal di wilayah itu sendiri agar peserta didik lebih memahami di budaya di wilayah tempat tinggalnya sendiri. Nah, selanjutnya nanti setelah wilayah lokal atau wilayah di tempat di lingkungan sekolah itu sendiri sudah berhasil untuk dipahami, untuk jenis keberagaman dan lain sebagainya, tentunya akan lebih mudah lagi untuk meluas ke wilayah lain di Indonesia. Ini juga ditambahkan kalimat penambahannya itu serta dari pengalaman pribadi peserta didik itu sendiri. Nah, jadi untuk kalimat atau cerita verbal dari guru tentang contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini juga perlu ditambahkan dari pengalaman pribadi peserta didik. Nah, mengapa demikian? Sebab diketahui pelajaran paling berharga itu adalah pengalaman. Nah, dengan mengambil dari pengalaman pribadi para siswa atau peserta didik, maka diharapkan itu akan membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi yang dimaksud. Nah, dengan kita mengambil contoh dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh peserta didik, maka hal itu akan lebih memudahkan peserta didik dalam memahami apa yang kita maksud atau apa yang guru maksud terkait dengan materi tersebut. Jadi itu saja untuk modifikasi modul ajar untuk kelas 5 terkait dengan materi atau pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih sudah simak video ini dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.